Halo, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas. Sebelumnya langsung saja ya. Di sini saya yang namanya Farid Gani, biasanya dipanggil Perawat Gani ya. Di sini saya akan menjadi perawat atau fasilitator, yang mana Bapak sudah melakukan janji untuk melakukan konseling ya terkait KB. Karena kemarin Bapak Saya mau meminta konseling KB. ya, karena kemarin Bapak meminta untuk dilakukannya konseling KB ya. Jadi berhubung ini pandemi dan bisa dilaksanakannya sekarang secara online, jadi kita mulai saja nih Pak. Sebelumnya Bapak, tujuan Bapak untuk konseling itu apa ya Pak? Saya mau berencana keluarga, Pak. Rencana keluarga. Oh, rencana Anaknya 2 keluarga. aja. Oh iya. Sebelumnya ini Mas Aziat ya? Oh, Bapak Aziat, mohon maaf. Ini dengan Bapak Iya, Aziat ya? Bapak. Ya, Umur betul. 28 tahun, asal Batu Ya. Raden ya? Ya. Ya, kemarin di sini tercatat baru saja menikah ya Pak? Ya, baru saja. Ya, oke. Jadi Bapak Saya mengkonsultasikan karena sudah ada rencana berkeluarga ya? Maksudnya rencana keluarga ya? ya betul. Ya, Tapi saya belum mau punya anak dulu, Pak. Oke. Uh, untuk selanjutnya, sebelumnya Bapak tahu tidak apa itu KB? Alat kontrasepsi, Pak. Oh, alat kontrasepsi ya? Selain itu apa lagi Pak? Iya, tahunya gitu. Oh, taunya Ya, itu? untuk menekan kehamilan istri saya, Pak. Oke. Karena sudah direncanakan ya Pak? Iya. Sebenarnya untuk KB itu ada pengertiannya apa? Itu tuh upaya yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarga atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kehamilan tersebut. Jadi kasarannya untuk menekan ya Bapak yang bilang tadi untuk menekan angka kelahiran dan merencanakan ya anggota keluarga. Sebelumnya selanjutnya itu tujuan dari keluarga berencana itu yang pertama itu untuk mencegah kehamilan dan persalinan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu mengusahakan kelahiran yang diinginkan yang tidak akan terjadi tanpa campur tangan kedokteran. Terus yang ketiga itu pembatasan jumlah anak dalam keluarga. Yang keempat itu mengusahakan jarak yang baik antar kelahiran. Terus yang terakhir yaitu memberikan penerapan pada masyarakat mengenai umur yang terbaik untuk kehamilan yang pertama dan kehamilan yang terakhir, yaitu antara umur 20 tahun sampai 35 tahun. Terus Bapak tahu nggak selain tentang anggota keluarga karena manfaat KB itu apa, Pak? Tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Jadi karena Bapak yang mengkonsultasikan, saya akan memberikan manfaatnya saja tentang manfaat untuk ayah ya. Nah, jadi manfaat per KB untuk Bapak itu atau untuk ayah itu memperbaiki kesehatan fisik karena tuntunan kebutuhan lebih sedikit. Nah, maksudnya apa? Karena semakin tidak terkendalinya jumlah anak yang ya kasarannya punya banyak anak, jadinya tanggungannya semakin banyak. Otomatis Bapak bekerja banting tulangnya lebih lagi. Jadi untuk itu berefek kepada kesehatan Bapak. Jadi misalnya sudah terencana mungkin 2 anak, jadi kesehatan Bapak juga otomatis
berbanding lurus dengan kesehatan itu. Jadi Penghasilan ya. Oh ya. ya penghasilan Bapak gitu. Jadi saling berkorelasi lah ya Pak. Terus yang kedua itu peningkatan kesehatan mental karena mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Nah, jadi kan efek sampingnya itu Bapak memiliki kesehatan yang fisik, otomatis istirahat waktu pun ya ya normal juga, maksudnya lebih banyak untuk bisa privasi seperti itu Pak. Bisa dimengerti ya Pak? Ya, siap siap. Terus selanjutnya Bapak tahu tidak tentang alat kontrasepsi yang biasanya digunakan? Kurang begitu tahu Pak. Oh, kurang begitu tahu ya. Jadi di sini Ya soalnya ada setahu saya alat kontrasepsi itu untuk perempuan saja Pak. oh. Jadi untuk alat kontrasepsi itu tidak hanya untuk perempuan Bapak, jadi itu ada untuk laki-laki juga. Nanti kita sampaikan ya Pak. Di sini ada beberapa alat kontrasepsi ya Pak. Yang terkenal itu mungkin ada 5 alat kontrasepsi. Saya akan jelaskan satu-satu ya Pak, biar Bapak nanti ketika ingin penasaran atau apa bisa mengetahui terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskannya satu-satu tentang itu. Nanti kita konsultasikan diskusi ya Pak. Jadi yang pertama itu ada IUD. IUD itu alat yang dipasang dalam rongga rahim ibu. Ada yang berukur bentuk spiral, huruf T, dan berbentuk kipas. IUD biasanya berguna untuk mencegah pertemuan ovarium atau maksudnya mohon maaf pertemuan ovum sehingga keduanya tidak bisa bertemu dan tidak terjadi pembuahan. Nah, untuk kontraindikasinya itu ada beberapa. Saya ngambilnya 3 aja ya. Yang pertama itu ibu yang dicurigai hamil, ibu yang punya infeksi hamil, dan ibu dengan erosi leher rahim. Mungkin banyak sekali untuk kontraindikasinya, tapi di sini saya mengambil 3 saja. Nanti bisa ditanyakan tentang IUD jika Bapak tertarik. Terus yang keuntungan dan efek sampingnya, yang pertama keuntungan praktis, ekonomis, mudah dikontrol, aman untuk jangka panjang. Nah, IUD ini sangat efektif lah dalam KB. Terus yang selanjutnya itu efek samping. Itu ada beberapa, yaitu timbul nyeri atau mules, terus percak-percak perdarahan atau berdarah, terus adanya keputihan itu. Yang kedua ya, alat kontrasepsi yang kedua itu ada pil KB. Biasanya berisikan hormon, estrogen dan progesteron. Digunakan untuk mencegah terjadinya evaluasi dan mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak menembus ke dalam rahim gitu. Untuk kontraindikasinya lumayan banyak juga. Saya akan mengambil 3 saja ya. Untuk pertama itu ibu sedang menyusui, yang kedua itu pernah mengidap penyakit kuning, yang tadi yang kedua, yang ketiga itu mengandung tumor, yang keempat ya sekalian aja ya Pak, saya akan membahas semuanya aja biar Bapak lebih fokus juga. Kelainan jantung, yang seterusnya itu varieses berat. Hipertensi pun termasuk dan migrain itu juga iya. Terus yang ketiga itu ada suntik KB. Nah, ini biasa untuk penggunaannya disuntik, mengandung progesteron, digunakan untuk mencegah lepasnya sel telur, menipisnya endometrium sehingga nidasi melekat pertumbuhan hasil pembuahan terlambat dan mengentalkan mulut rahim. Terus kontraindikasinya itu wanita yang disangka hamil, wanita dengan perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, mengidap tumor. Untuk keuntungannya itu praktis, efektif, aman, dan cocok untuk para ibu yang menyusui. Terus efek sampingnya apa? Yang pertama itu jika terlambat atau tidak mendapatkan haid, pendarahan di luar haid, putihan jerawat, libido menurun, perubahan berat badan. Untuk efek samping pil atau maksud saya suntik KB. Terus yang selanjutnya yang keempat itu susuk ya. Di sini alatnya dimasukkan ke bawah kulit terus
Misalnya pada lengan bagian dalam digunakan untuk mencegah ovulasi. Nah, menebalnya getah serviks membuat tidak siapnya endometrium untuk nidasi dan jalannya ovum terganggu. Nah, untuk kontraindikasinya itu wanita yang disangka hamil, sedang menyusui, wanita yang mengidap tumor. Untuk keuntungannya sendiri, di sini praktis, efektif selama 5 tahun ya Pak. Untuk efek sampingnya itu tidak mendapat haid, perdarahan, timbul jerawat mual berat, badan menurun, migrain, libido menurun. Nah, untuk laki-laki nih yang Bapak ketahui karena tadi kata Bapak hanya untuk wanita. Di sini ada alat kontrasepsi yang namanya kondom. Nah, di sini tuh kondom bisa juga digunakan untuk laki-laki dengan kondom yang khusus untuk laki-laki. Biasanya dijual-jual di toko-toko seperti apotek ataupun toko yang lainnya gitu. Di sini kontrasepsi alat ini itu terbuat dari karet yang tipis atau lateks ya. Biasanya digunakan oleh para lelaki, digunakan untuk menghalangi masuknya sperma ke dalam rahim. Terus keuntungannya itu praktis, cukup efektif, mudah, sederhana, dapat memberi perlindungan penyakit kelamin. Nah, penyakit kelamin maksudnya. Merupakan tanggung jawab para pria terhadap usaha KB. Nah, terus yang efek sampingnya itu kondom bocor atau robek menyebabkan wanita mengeluh keputihan yang banyak dan amat berbau. Terjadi infeksi ringan, sering mengeluh terhadap karet, dan dilaporkan kondom tertinggal dalam vagina dalam beberapa waktu. Terus yang cara sederhananya itu pantangan berkalanya itu ada dua. Yang pertama itu sistem kalender dan pengukuran suhu. Semisal Bapak ingin tahu tentang cara KB yang alami, itu ada dua. Yaitu yang pertama itu sistem kalender. Jadi pantangan berhubungan dianjurkan beberapa hari sebelum dan sesudah sesuai dengan perhitungan kalender. Nah, keuntungannya itu cocok untuk wanita yang sirkulasi haidnya teratur. Terus efek sampingnya makin tidak teratur siklus haid, maka makin pendek masa yang aman untuk berhubungan seks. Gitu. Terus yang kedua itu sistem pengukuran suhu basal badan. Ini tuh dilakukan sewaktu bangun pagi dalam keadaan istirahat penuh setiap hari. Jadi keuntungannya itu ada yang pertama itu mudah dilakukan. Dengan cara ini masa berpantangnya lebih pendek. Terus yang kedua itu efek samping ya, merepotkan, tidak akurat bila terjadi infeksi, dan hanya dapat dipergunakan bila sirkulasi haid teratur sekitar ya 28 sampai 30 hari, Pak. Nah, terus ada yang namanya kontrasepsi reversibel dan permanen ya. Untuk kontrasepsi reversibel adalah metode kontrasepsi yang dapat digunakan atau dihentikan setiap saat tanpa efek lama di dalam pengembalian kesuburan atau kemampuan yang ingin punya anak lagi. Nah, untuk kontrasepsi yang permanen itu kita sebut sterilisasi. Di sini tuh metode kontrasepsinya itu yang tidak dapat mengembalikan kesuburan dikarenakan melibatkan tindakan operasi. Terus ya mungkin beberapa itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk selanjutnya kita berdiskusi ya Pak tentang Bapak karena tadi saya sudah memaparkan alat-alat kontrasepsinya apa saja dan menanyakan latar belakang kenapa ingin Bapak PKB langsung saja ya Pak. Di sini dari kami, layanan konsultasi kami menjamin kerahasiaan Bapak semisal semua dari data pribadi dan data yang lainnya itu rahasia karena ini bersifat memang privacy ya Pak termasuknya gitu. Terus insya Allah atau pasti ya dari kami pun punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan klien. Terus di sini saya langsung bertanya saja ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak Aziat ya. Saya Ya betul Pak. ulang lagi ya. Bapak Aziat
Nama lengkapnya siapa ya Pak? Dengan Bapak Aizat Raffi ya? Ya, Iya betul. ya. Terus datanya hampir sama dengan yang tadi berarti ya Pak? Ya. Alamatnya sama ya juga ya Pak? Ya Batu Raden Pak. Oh siap. Sebelumnya tujuan Bapak ber-KB itu apa? Tentang kenapa Bapak ber-KB? Apakah dari jangka waktunya atau ingin membatasi jumlah kelahiran anak Bapak saja? Ya Pak, saya mau beri waktu Mohon maaf Pak, anak pertama sama anak kedua. bisa diulang lagi Pak? Tadi kenapa tujuan Bapak ber-KB itu untuk Saya apa? ingin punya 2 anak saja Pak. Oh, Sama itu apa, anak pertama sama anak kedua dijarakin sekitar 5 tahunan lah Pak. oke, paham ya Pak. Jadi tujuan Bapak ber-KB itu untuk memberikan jangka ya, dan ingin punya 2 anak saja rencananya. Iya betul. Sebelumnya Betul. Bapak beragama Islam ya? Iya betul. Nah, untuk prinsip yang Bapak pegang, apakah sesuai tentang ber-KB? Insya Allah. Insya Allah ya, berarti ya. Untuk prinsip Bapak untuk ber-KB berarti sejalan dengan keyakinan Bapak ya Pak? Iya. Sebelumnya Bapak sangat membutuhkan ya Pak untuk konsultasi ini. Terus pertimbangannya mungkin karena Bapak ingin punya anak 2 dan jangka waktunya 5 tahun. Tapi Bapak khawatir tidak tentang KB? Ada kekhawatiran tersendiri tidak? Saya khawatir kalau dipasang-pasangin yang aneh-aneh Pak. Oh iya. Nanti kalau begitu kita diskusikan juga ya di akhir. Terus untuk selanjutnya berhubung yang tadi Bapak kekhawatiran terhadap pemasangan, saya sarankan sih sebelumnya Bapak mohon maaf ya, dalam berhubungan seksual itu berapa kali Pak dalam seminggu? Ya karena masih baru ya setiap hari Oh Pak. iya, pasti dong itu iya sebagai ayah baru ya Pak. Oke, jadi dari istri pun sehat kan Pak ya? Insya Allah sehat. Nah, jadi menurut saya ya, yang saya tangkap info dan ngambil ngambil kesimpulan, menurut saya kontrasepsi yang cocok untuk Bapak itu sekarang adalah kondom ya Pak. Nah, kenapa kondom? Yang pertama, karena yang pertama itu Bapak khawatir tentang cara penggunaannya gitu. Untuk kondom itu simpel sekali untuk laki-laki, hanya dibuka, dipasang dengan benar, dan ya bisa siap digunakan. Jadi simpel lah dalam waktu singkat. Nah, untuk yang alasan yang kedua, karena sebagai pengaman juga jika istri Bapak sudah ber-KB, baik menggunakan pil atau susuk, ya Bapak juga menggunakan pengaman kondom karena frekuensi ya Pak, frekuensi berhubungan Bapak kan masih tinggi, jadi kemungkinan untuk bisa berbuah pun ya tinggi juga karena frekuensi itu salah satunya gitu. Jadi sama-sama saling memberikan backup-an lah ya, Pak. Jadi menurut saya KB Pak, bagaimana Pak? Boleh saya coba berarti. Oke. Paling paling itu sih untuk masalah efek sampingnya itu yang tadi yang saya sudah jelaskan. Untuk kondom itu biasanya
kondomnya bocor, terus robek, terus istri Bapak bisa saja mengeluh tentang keputihan, terus bau ya Pak, karena lateks kan, itu bahannya karet, terus biasanya infeksi karena gesekan juga. Jadi, ya mungkin efek sampingnya itu, tapi, alangkah lebih baiknya untuk saat ini saya menyarankan kondom. Baik, Pak, Ah, baik, Pak. oke oke oke. Saya Sebelumnya paham. paham paham, ya. Sebelumnya Bapak paham ya Pak, apa yang saya jelaskan? Paham, Pak. Ya ya ya. Oke, sepertinya, ini akan ditutup. Sebelumnya saya bertanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak, terkait alat kontrasepsi atau yang saya jelaskan tadi? Kayaknya cukup loh, Pak. Oke oke, berarti, saya sarankan lagi ya Pak, dan tekankan lagi, Bapak menggunakan kondom saja ya Pak, untuk, Ya, Pak. oke oke, yang cocok untuk Bapak ya, kembali Saya lagi. usahakan untuk diaplikasikan. Ya Pak. Nanti kita bicarakan lagi jika Bapak membutuhkan konsultasi kami, tinggal hubungi kantor kami saja untuk melakukan pelayanan ya Pak. Ya, Nanti Pak. dari kami akan melakukan, fasilitasinya. Oke, siap. Sebelumnya, terima kasih Pak untuk konsultasinya. Semoga Bapak bisa sukses dalam merencanakan keluarga berencana. Oke Pak? Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Oke, juga untuk siap siap. waktunya. Sebelumnya terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.